Selamat pagi, Bapak Ibu tim penilai internal Kejaksaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum masuk ke materi pemaparan, izinkan kami menyampaikan yel-yel. Siap. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Kejari Bangli. Adakah trikrama adiaksa di dadamu? Ada. Mana dia? Satya, Adi, Wijaksana, Adiaksa. Yes. Siap mereka. Duduk. Selanjutnya, saya Eri Syarifah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bangli mohon izin untuk memaparkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada Kejaksaan Negeri Bangli yang terdiri dari 6 area perubahan, yaitu area pertama, manajemen perubahan. Dalam hal ini kami pertama membentuk tim kerja, dimulai dengan rapat pembentukan tim kerja yang diikuti seluruh pegawai dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat keputusan Kajari dan diimplementasikan dengan apel pengukuhan komitmen bersama, penandatanganan komitmen bersama, dan fakta integritas oleh seluruh pegawai termasuk tenaga honorer, kebersihan, sopir, dan satpam. Penyusunan rencana aksi yang merujuk pada buku pedoman pembangunan ZI menuju WBK WBBM dan checklist pembangunan ZI sebagai acuan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen renja tersebut. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kajari dalam hal ini sebagai kasatker menjadi role model untuk memberi contoh dan penyemangat bagi para pegawai dalam meningkatkan kinerja serta kedisiplinan pegawai. Menunjuk 2 orang agen perubahan, menetapkan moto interaktif, inovatif, terpercaya, akuntabel, dan kreatif, serta tagline Batur, bekerja aman, taat aturan. Area kedua, penataan tata laksana melalui proses pertama, penyusunan SOP yang kami implementasikan dengan menyusun standar operasional prosedur untuk mendukung kinerja masing-masing bidang, yaitu SOP penerimaan surat masuk, penerimaan tamu, e-tilang, yang dalam hal ini Kejari Bangli telah menyusun alur penanganan tilang dan memasang di tempat-tempat pelayanan. Pengambilan barang bukti yang disusun berdasarkan peta proses bisnis instansi dan selalu dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan. Pemasangan SOP di tempat yang dapat dibaca dan diketahui umum tentang penanganan perkara, PIDUM, PITSUS, dan DATUN. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan e-office. Kami telah menggunakan teknologi informasi berupa e-office berbasis web seperti CPD, CMS, SIMKARI, buku tamu digital, ARSIS, M1F, keuangan, dan Silabin. Sehingga pelayanan menjadi cepat sesuai SOP serta memudahkan pimpinan melakukan kontrol. Pemberian pelayanan publik kami sosialisasikan melalui media sosial yang dapat diakses oleh umum. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik sudah diterapkan oleh kami dengan menerbitkan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Data tahun 2021. Kami memanfaatkan area lobi PTSP sebagai tempat permintaan informasi publik serta secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi. Area ketiga mengenai penataan manajemen SDM, kami lakukan pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Kejari Bangli dalam memenuhi perencanaan kebutuhan pegawai telah membuat surat permohonan pengisian pejabat eselon 5 yang belum terisi, surat permohonan penambahan pegawai tata usaha, dan mengirimkan usulan kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Bangli secara berjenjang. Yang kedua, pola mutasi internal. Kami telah melakukan mutasi internal pegawai berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang manajemen karir pegawai Kejaksaan, antara lain dengan menempatkan pegawai sesuai SK pengangkatan, merotasi pegawai antar bidang, serta mutasi lokal sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor 356 Tahun 2019. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengirimkan pegawai mengikuti in-house training, diklat virtual atau seminar virtual, serta dilakukan monef terhadap pegawai yang mengikuti diklat. Yang keempat, menetapkan kinerja individu.
Pada Kejati Bangli, seluruh pegawai telah membuat sasaran kinerja pegawai, membuat dokumen perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama seluruh KASI dan Kasubagin. Yang kelima, penegakan aturan disiplin dan kode etik. Kami telah melakukan pemotongan tunjangan kinerja pegawai sesuai daftar absen, membuat tata tertib dalam pemakaian gamjak, selalu melaksanakan apel kerja setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh pegawai, honorer, pramubakti, dan cleaning service yang selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Bali. Melakukan absensi harian dan absensi apel kerja. Yang keenam, sisi informasi kepegawaian. Kami selalu melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada menu Edosir dalam aplikasi SIMKARI. Area 4, penguatan akuntabilitas dengan implementasi berupa keterlibatan pimpinan, mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perjanjian kinerja, dan secara aktif melakukan pemantauan serta evaluasi secara bersama-sama. Yang B, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pada awal tahun telah dibuat dokumen perencanaan berupa renja dan penetapan kinerja sebagai dasar untuk mencapai target di tahun 2021 yang telah berorientasi pada hasil dan telah juga dilakukan revisi anggaran untuk penanganan COVID-19. Kami telah memiliki IQ yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung secara SMART, yaitu Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu dan telah memberikan informasi tentang kinerja. Telah juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutkan kegiatan in-house training dan seminar di mana pengelolaannya telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Area 5, penguatan pengawasan dengan implementasi. Pertama, pengendalian gratifikasi serta public campaigns tentang pengendalian gratifikasi dan telah diimplementasikan dengan pemasangan spanduk atau banner-banner tentang larangan pemberian gratifikasi di tempat-tempat yang mudah dilihat publik, mensosialisasikan pembentukan unit pengendalian gratifikasi Kejati Bali kepada seluruh pegawai serta memfungsikan ruang pemeriksaan Pitsus sebagai ruang penerimaan laporan gratifikasi sementara sebelum dilaporkan ke UPG Kejati Bali. Kemudian selanjutnya melaporkan harta kekayaan pegawai dalam bentuk LHKPN maupun LHKASN kepada pihak-pihak terkait setiap tahun. Yang kedua, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu membangun lingkungan pengendalian berupa penandatanganan komitmen bersama, kemudian pembentukan Satgas SPIP yang telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. Selanjutnya melakukan tabulasi terhadap kuesioner yang pelaksanaannya didampingi asisten pengawasan Kejati Bali dan BPKP Denpasar. Selanjutnya melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Upaya pencegahan penyimpangan dan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan kami terapkan melalui buku jurnal pengawasan melekat terhadap masing-masing pegawai dari atasan langsung, mengaktifkan CCTV yang telah terpasang di dalam dan di luar gedung kantor, penyekatan ruang pemeriksaan Pitsus dan pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan yang terkonek langsung dengan ruang Kajari. Ketiga, pengaduan masyarakat. Guna mempermudah masyarakat dalam hal melakukan pengaduan, kami menyediakan kanal pengaduan di website dengan alamat www.kajari-blangli.kejaksaan.go.id dan mencantumkan call center aplikasi WhatsApp di nomor 081337749690 pada semua media sosial milik Kejaksaan Negeri Bangli. Yang keempat, whistleblowing system. Kami mengimplementasikan dengan melakukan sosialisasi tentang UPP yang terdapat di Kejati Bali kepada seluruh pegawai serta menginformasikan dengan alamat WBS online yakni kejaksaan.go.id/pengaduan.php dengan pemasangan banner di lobi kantor dan memfungsikan ruang pemeriksaan Pitsus sebagai ruang penerimaan laporan sementara sebelum ditindaklanjuti ke UPP Kejati Bali karena UPP dan UPG hanya terdapat pada level Kejaksaan Tinggi.
Yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Kami implementasikan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, internalisasi benturan kepentingan dengan menerbitkan memorandum, serta melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dengan stakeholder. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini kami mengimplementasikan dengan yang pertama, standar pelayanan yang disusun sesuai Permenpan nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Selanjutnya telah dimaklumatkan dan telah dilakukan review untuk penyempurnaan. Yang kedua, budaya pelayanan prima. Kami mengimplementasikannya dengan melakukan sosialisasi pelatihan pelayanan prima yang diikuti oleh jaksa se-Bali. Informasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media antara lain Instagram, Facebook, website, YouTube dengan harapan dapat menjadi corong informasi pelayanan kami. Terdapat sistem punishment dan reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Di mana perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini kami belum pernah menerima komplain terkait pelayanan. Terdapat sarana layanan terpadu satu pintu yang terintegrasi. Kami pun memiliki inovasi pelayanan yang antara lain Wayantini, wadah pelayanan tilang terkini, Pandai Aksi, pelayanan antar dan jemput saksi, Simade Bakti, siap melayani delivery barang bukti, dan pelayanan konsultasi hukum gratis. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, kami telah memasang QR Code survei layanan di area-area pelayanan publik guna menjaring kritik dan saran dari penerima layanan yang hasilnya bisa langsung dilihat oleh bagian RB Kejaksaan Agung melalui aplikasi Sinori. Perlu diketahui kami pun memiliki fasilitas pendukung pelayanan publik lain, yaitu seperti ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan CCTV, jalur dan parkir khusus disabilitas, penunjuk arah, wastafel di titik-titik yang mudah dijangkau oleh pengunjung, toilet yang bersih, ruang pelayanan hukum, ruang tunggu yang nyaman, TV informasi di ruang tunggu, loker penitipan barang bagi tamu, loket tilang, ruang tahap 2, ruang diversi, dan ruang koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai, tempat merokok publik, ladies parkir, ruang laktasi, titik kumpul, jalur evakuasi, kantin, dan area parkir tamu dan pegawai. Demikian, sekian paparan dari kami. Semoga bisa memberikan gambaran tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Bangli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Selamat pagi.